Shalom dan selamat pagi semua. Minta maaf karena sistem tiba-tiba sistem saya off, and then saya tidak dapat I need to restart the whole thing. So sebentar nanti kita akan start. So sebelum itu boleh kita tulis dalam chat box siapa-siapa join ibadah dari mana. Contoh pastor dari Mantin. And saya dari Kuala Lumpur, so boleh interaksi sekejap sebelum kita mulai? Ya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, dan boleh kita buka ke kamera kita sekejap, so that semua kita boleh lihat, dan mungkin kalau nanti mau padam, kalau network susah, boleh padam juga. Yang dapat mampu untuk buka, boleh sekejap buka kamera supaya kita lihat satu sama lain muka, karena secara fisikal, kalau kita tidak bertemu secara online, memang ada jarak jauh kita, tapi kalau kita lihat muka, it gives a feeling kita masih in touch, in contact. Ya, hello Sis Carol, apa kabar di Sabah? Ya, oke. Ya, so ada dari Nilai, ada dari Kelaye, ada dari Mantin, dan saya sendiri dan istri saya dari Kuala Lumpur. So shalom dan selamat pagi semua. So kita akan mulai, sudah lewat kita karena masalah teknikal. Tiba-tiba saya punya network off, and then padam, saya punya komputer pun padam. Oke, so mari kita mulai ibadah kita. So sebelum kita mulai ibadah kita, saya ingin baca dari firman Tuhan dalam Mazmur 22 ayat 28 dan 29. Dari Mazmur 22 ayat 28 hingga 29. Ya, bertulis macam seperti ini. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. 29, sebab Tuhanlah yang ampunnya kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. So puji syukur karena kita menyembah dan sembah Tuhan Allah kita yang pencipta segala bumi dan segalanya. Dan bersyukur juga karena kita semua dapat mengikuti ibadah online kita pada hari ini. Selamat datang kepada semua. Ada yang join pertama kali kita, saya alu-alukan bersama dengan pastor dan pemimpin dan jemaat yang lain untuk join ibadah kita. So sebelum kita mulai, mari saya pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucapkan syukur karena Engkau Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang benar, Tuhan yang pedulikan setiap kami. Kami bersyukur karena Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam hari-hari yang lepas, ada jemaat kami yang melalui kesukaran, ada yang went through ups and downs. Kami bersyukur Tuhan Engkau memegang hidup setiap kami, dan Engkau menjaga setiap kami. Engkau adalah Tuhan yang ada bersama kami. Dan pada hari ini kami Tuhan berkumpul secara online untuk mengikuti ibadah pada hari Minggu ini. Kami berdoa Tuhan, dari mana saja kami mengikuti ibadah ini, biar kehadiran setiap jemaat akan diberkati. Engkau memberkati setiap ahli keluarga mereka, setiap usaha kerja mereka. Engkau Tuhan menjaga hidup mereka, memberi kami kesehatan yang baik, dan segala teknikal masalah yang akan halang kami akan join ataupun ibadah kami akan lancar, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau menyertai kami dari mula ibadah kami hingga akhir. Dan setiap sesi kami
ikut, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar nama-Mu dimuliakan, dan setiap jemaat kami yang mengikuti ibadah ini akan diberkati lewat firman-Mu, lewat khotbah dari pastor, lewat puji-pujian yang kami naikkan sebentar nanti. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan dengan syukur, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. So, Sis Jocelyn akan sebenarnya will lead us in praise and worship, tetapi karena dia dalam quarantine sekarang, so dia takut tidak dapat tiba-tiba suruh keluar, so dia buat recording untuk ujian dan dia share dengan saya. So mari kita, walaupun saya tahankan video recording, tetapi mari kita bersama-sama join the praise and worship, dan we sing along. Hai, shalom semuanya. Wah, sangat mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi ini kerana kita dapat sekali lagi beribadah bersama pada pagi ini. Jadi kita akan memulakan praise and worship kita dengan lagu yang pertama, iaitu Bapa Engkau Sungguh Baik. Kita jadikan lagu penyembah ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas penyertaannya pada minggu-minggu yang lalu dan atas setiap berkat kemurahan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita semua naikkan penyembahan ini bersama. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri.
selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Menaikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sama-sama katakan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan, tapi ku berharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari jemaat kita naikkan lagi sekali pujian ini. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan, tapi ku berharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini
Baiklah semua, kita akan teruskan praise and worship kita kepada lagu yang seterusnya. Seperti Bapa yang sayang akan anaknya. Mari. Mari sama katakan, Bapa besar sungguh kasih setiamu. Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati ku menyembah-Mu dan bersyukur setiamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, beriku hati ku menyembah-Mu dan bersyukur setiamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku.
pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah,
Mari kita berdoa sebelum saya serahkan kepada pastor. Bapa kami di surga, sangat besar pengorbananmu dalam hidup setiap kami. Yang kami sebagai manusia tidak dapat mengerti secara dalam. Tetapi hanya kami tahu Tuhan, Engkau adalah segalanya dalam hidup kami. Dan hanya kepadamu kami boleh bersandar dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, karena karyamu di salib, kami ada harapan, kami ada hidup baru. Terima kasih Tuhan, kami naikkan segala pujian dan hormat bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucapkan syukur dan berdoa. Amin. Saya serahkan kepada pastor. Terima kasih kepada Sister Celine yang telah memimpin kita di dalam sesi pujian dan penyembahan. Begitu juga terima kasih kepada Bro Sam yang telah menjadi host kita dan telah membawa kita di dalam doa pembukaan. So, seperti kalian sedia maklum, ini adalah minggu yang pertama di bulan Jun, minggu pertama di bulan Jun. Maka itu sebelum saya melanjutkan dengan perkongsian firman Tuhan, pada pagi ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat skrin pada saat ini. Ini adalah tema besar khotbah kita di sepanjang tahun 2021 yang telah dipersetujui oleh saya sendiri sebagai pastor sidang, begitu juga oleh rakan-rakan MPG yang lain. Jadi di sepanjang bulan-bulan ini setiap khotbah di hari Minggu akan merefleksi ataupun akan bersangkut paut dengan tema besar seperti yang kita sedang lihat di skrin. Dan pada bulan ini, yaitu bulan Jun, tema besar kita adalah menjadi bejana atau menggunakan talenta melayani Tuhan. Maka itu saya mengangkat kembali tema sub atau tema kecil kita pada minggu ini, yaitu berusaha dan berganda sesuai talenta yang diberikan. Dan teks rujukan kita diambil daripada Injil Matius pasal yang ke-25 daripada ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-30, dan saya akan membacakan serta menguraikan daripada terjemahan baru ya. Dan sebelum kita dengan lebih lanjut mendalami firman Tuhan atau menikmati makanan rohani yang telah disediakan pada pagi ini, saya mengajak kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita persiapkan hati serta pikiran kita, supaya firman Tuhan yang kita dengar nanti, dia akan bertindak meneguhkan kita, memperingatkan kita, memberkati kita. Dan tidak ada seorang pun yang akan berada dalam keadaan yang sia-sia. Karena firman Tuhan itu harus menjadi hidup di dalam kita. Dan bila firman Tuhan itu menjadi hidup di dalam kita, kita akan mengaplikasikannya dan hidup kita ya akan berubah lewat daripada firman Tuhan yang menjadi guideline ataupun yang akan menjadi sandaran kita ya. So mari kita tunduk kepala dan berdoa. Saya akan pimpin kita. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan beribadah bersama pada pagi ini, dan kami telah pun menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu, dan sebentar lagi kami akan mulai mendalami firman-Mu, kami akan mulai belajar dan menikmati makanan rohani. Bapa, kami tidak mau melakukan sesi ini dengan kekuatan ataupun dengan kebijaksanaan kami sebagai manusia, tetapi kami mohon pimpinan Roh-Mu berserta dengan kami. Hamba yang akan menyampaikan sabda firman-Mu, pakai hamba dengan luar biasa, biar kehendak-Mu, biar isi hati-Mu saja yang dibicarakan melalui bibir ini. Dan biar Bapa, Roh Kudus-Mu yang akan memberi pengertian buat jemaat-Mu agar dapat menangkap dan memahami apa yang disampaikan. Sehingga firman itu terus kukuh utuh di dalam pikiran dan hati semua jemaat, rekan-rekan seiman yang mendengar dan bersama ibadah kami pada pagi ini. Sehingga hidup kami Bapa akan seturut firman-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Dan pada masa yang sama kami menjadi pelaku firman-Mu dan bukan sekadar pendengar. Masa seterusnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Line internet kami biar berjalan dengan lancar sehingga ke habis ibadah ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Baiklah jemaat Tuhan yang saya kasihi, seperti saya maklumkan tadi, tema sub kita atau tema kecil kita untuk minggu ini, minggu pertama di bulan Jun adalah berusaha dan berganda sesuai talenta yang diberikan. Oke, teks rujukan kita diambil daripada Injil Matius pasal yang ke-25 daripada ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-30. Pada minggu ini kita tidak akan melakukan khotbah topikal, tetapi kita akan melakukan khotbah ataupun pembelajaran tekstual ya. So, oleh karena yang demikian, mari kita sama-sama, saya telah mempermudahkan kita semua, mari kita sama-sama melihat di screen sekarang ini karena saya telah menyediakan teks pembacaan kita ya, dan saya akan membacakan daripada ayat yang ke-14 Matius 25. Ayat yang ke-14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang hamba yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Oke, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lihat ya, di screen saya highlight. Petikan itu dengan warna kuning ya, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ayat yang ke-16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tengok ayat 18 ya. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Oke. Lama sesudah itu, ayat 19, lama sesudah itu lama sesudah itu pulanglah tuan hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Oke, maka kata tuannya itu kepadanya. Lihat, sekali lagi saya highlight. Oke, hal seterusnya. Bila saya highlight, saya mau kalian pikir kenapa saya highlight itu ya. Oke, ayat yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Ayat 23, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Oke? Dan kita akan lanjutkan dengan ayat yang ke-24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan aku pergi menyembunyikan talenta Tuan itu dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Oke? Kalian lihat ya, hamba yang 1 orang itu, hamba yang ketiga yang punya 1 talenta itu. Lihat bagaimana respon dia ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Oke, ayat yang ke-26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang punya 10 talenta itu. Nah, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratapan
dan kertak gigi. Oke, kita sudah habis membaca daripada ayat 14 hingga ayat yang ke-30. Kita akan mulai belajar dan mendalami. Namun sebelum itu saya ingin peringatkan bahawa apa yang kita baca tadi adalah perumpamaan tentang talenta. Okey, saya ulang lagi, apa yang kita baca ini tadi adalah perumpamaan tentang talenta, atau dalam erti kata lain menjelaskan sesuatu dengan maksud yang tersirat ataupun dengan maksud yang harus dikorek untuk difahami. Okey, so kita akan mulai melihat. Okey, sedikit latar belakang. Seperti kalian, saya rasa ini sudah masuk bulan yang kelima saya menjadi pastor sidang dan hampir setiap minggu saya berkhotbah. Saya rasa kalian sudah mulai biasa dengan cara khotbah saya. Okey, selain kita belajar secara teologi, doktrinal, aplikasi, praktikal, saya juga jenis pengkhotbah yang menerapkan ilmiah, ya. Ataupun menekankan soal ilmiah, ya. Ilmiah bermaksud kita harus tahu bukan sekadar maksud tersirat tetapi konteks ataupun latar belakang kisah atau kejadian, okey, sesuatu itu. Jadi latar belakang Injil Matius ditulis oleh Matius sendiri, salah seorang murid Yesus, ya. Yang kita baca tadi ditulis oleh Matius, yaitu murid Yesus, berbicara tentang hidup dan ajaran-ajaran Yesus. Nah, Injil Matius juga menyentuh tentang erti menjadi anggota umat Allah dan memberikan nasihat-nasihat tentang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Maka itu kalau kamu baca Injil Matius, kamu akan lihat banyak nasihat-nasihat, banyak perikop-perikop yang kita baca tadi, bercakap tentang kewajiban seorang Kristen, bagaimana untuk hidup sebagai seorang Kristen, bagaimana seorang Kristen itu harus melihat sesuatu itu, harus berbeza dari cara pandangan dunia sekuler. Oke? Dan dalam Injil Matius, kabar baik yang diberitakan oleh Yesus Kristus didasarkan kepada hukum dan ajaran di Perjanjian Lama. Malah Matius juga memetik nubuatan-nubuatan dari Perjanjian Lama tentang kelahiran dan tujuan kedatangan Yesus Kristus untuk orang Yahudi dan bukan Yahudi. Nah, Injil Matius punya keunikan tersendiri. Di dalam 4 Injil yang kalian lihat di dalam Alkitab, masing-masing Injil itu punya keistimewaan dan perbezaan mereka. Oke? Contoh, Zakheus tidak disebutkan di dalam Injil-Injil yang lain. Sebagai contoh, ya. Dan sebagai contoh juga, Injil Matius, keunikan dia daripada Injil-Injil lain adalah dia berbicara tentang salasiah keturunan di awal chapter, di awal kitab itu, Injil itu, okay? Di awal Injil itu dia bercakap tentang salasiah keturunan yang tidak kamu temukan di dalam Injil Lukas, Markus, dan Yohanes. So setiap Injil ini ada keunikan mereka. Dan petikan yang kita baca tadi, okay, adalah perbualan dan bicara Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang pada waktu itu. Perumpamaan tentang talenta kerana Yesus Kristus sedang menuju atau mengarah kepada kayu salib. Waktunya tidak banyak lagi. Okey, kalau kamu lihat di pasal yang ke-26, 27, Matius 26 dan 27, kamu sudah lihat Yesus mula bercakap tentang pengkhianatan, tentang penyalibannya, ya, tentang penderitaan yang akan dia hadapi. So sebelum Tuhan Yesus pergi meninggalkan murid-muridnya, pergi meninggalkan pengikut-pengikutnya pada waktu itu, dia memberitahu mereka mesej-mesej yang dia harapkan, yang akan dikerjakan oleh pengikut-pengikutnya atau murid-muridnya selepas dia pergi. Dan perumpamaan ini, okay, adalah satu peringatan, satu perintah yang harus kita dan para rasul pada pengikut Yesus pada satu waktu dulu ikuti dan penuhi demi untuk meneruskan
pelayanan dan demi meneruskan penyebaran kerajaan Allah di bumi ini. Okay? Kenapa saya berkata demikian? Kita akan mulai belajar. Okay? Kalau kita lihat di ayat yang ke-14, saya sudah maklumkan, saya sudah katakan awal tadi bahwa ini adalah perumpamaan, betul? So, perumpamaan menyimpan maksud di sebalik. So, di ayat 14 berkata, okay, ianya seperti seorang tuan yang pergi ke luar negeri merujuk kepada Kristus Yesus kembali ke surga. Jadi ayat yang ke-14, Yesus kembali ke surga, kerajaan Allah harus diteruskan pelayanannya ataupun perbuatannya di bumi ini oleh orang-orang yang telah Yesus pilih. Dan di dalam perumpamaan ini ada 3 orang yang diambil sebagai contoh. Yang pertama sekali, seorang yang telah diberikan 5 talenta. Yang kedua, seorang yang diberikan 2 talenta. Dan yang ketiga, seorang yang diberikan 1 talenta. Dan mungkin ada jemaat yang sedang mendengar pada saat ini, Pastor, apakah talenta itu bermaksud uang? Ya, yes. Di dalam terjemahan-terjemahan, ya ada banyak terjemahan apa itu talenta ya. Kalau kamu melihat daripada komentari yang ini, kalau kamu lihat daripada buku yang ini, ada yang mengatakan talenta itu digambarkan sebagai uang. Okay? Ada yang melihat talenta itu dengan maksud literalnya sebagai sebuah pemberian. Okay? Apapun, okay, sama ada ia pemberian atau talenta, fokus kita bukan pada uang atau bukan pada gift itu. Oke, pagi ini kita bukan belajar atau pagi ini fokus kita bukan pada talenta itu, tetapi kepada usaha dan maksud tersirat. Mengapa talenta itu diberikan? Saya ulang lagi, fokus khotbah kita pagi ini bukan kepada talenta itu, bukan kepada uang, oke, uang atau bukan kepada gift itu, tetapi kepada usaha yang dibutuhkan atau diperlukan, dituntut daripada kita. Okay? Ketika talenta atau ketika bakat, ketika karunia itu diberikan kepada kita. Maka itu di ayat yang ke-15, ada 3 orang yang diberikan talenta itu. Yang pertama sekali ya, dia diberikan 5 talenta itu. Yang kedua, dia diberikan 2 talenta itu. Yang ketiga, dia diberikan 1 talenta itu. Tapi persamaannya satu, menurut kesanggupan mereka. Itu yang ayat 15 kata. Menurut kesanggupan mereka. Jadi ayat ini membicarakan kepada saya dan kamu bahwa Allah atau Tuhan kita bukan memberi talenta itu secara sembarangan. Bukan dia tidak tahu Brother Sam boleh buat apa, Sis Senaida boleh buat apa, Sis Vivika boleh buat apa, Sis Ibiana boleh buat apa. Bukan Tuhan tidak tahu, dia tahu. Saya ulang lagi, bukan Tuhan tidak tahu kemampuanmu. Tuhan tahu, maka itu dia memberi 5 talenta kepada si A, 2 talenta kepada si B, 1 talenta kepada si C. Kerana menurut kesanggupan mereka. Itu yang dibicarakan di ayat yang ke-15. Allah tahu, Tuhan tahu kemampuan setiap orang. Oke, maka kita sudah belajar di ayat yang ke-15. Ada 1 hal, mungkin 2 hal kita dapat belajar. Yang pertama sekali, Allah tahu kemampuan setiap pribadi. Maka itu setiap pribadi mengerjakan sesuatu itu mengikut kapasiti yang telah Allah percayakan kepadanya. Nomor 2, ianya menurut kesanggupan seseorang itu. Kalian lihat ya, di dalam pelayanan, kalian lihat di dalam company, kalian lihat di dalam bisnis. Ada orang, pelayanan dia banyak. Dan dia mampu handle, karena Tuhan memang tahu dia mampu handle. Ada orang, 1 saja pelayanan dia, tetapi dia pening, dia stres. Tapi Tuhan tahu, maka itu Tuhan percayakan 1 pelayanan padanya dengan orang yang banyak-banyak pelayanan. Contohnya di dalam dunia sekuler, oke? Ada orang bisnis dia banyak, ada orang bisnis dia 1. Tuhan tahu
kemampuan setiap orang. Maka itu Tuhan bagi sesuai dengan kesanggupan mereka. Oke, so kita beralih kepada ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-25. Di situ membicarakan, di situ membicarakan hamba yang pertama yang telah diberikan 5 talenta. Setelah tuannya pergi, dia menggunakan 5 talenta ini untuk mengerjakan apa yang telah diberikan itu sehingga berhasil dan berbuah berlipat ganda menjadi 5. Oke? Dan seterusnya, hamba yang kedua yang telah diberikan oleh 2 talenta pergi dan mengerjakannya sehingga dia mendapat ataupun berbuah berhasil berkali ganda sebanyak 2 kali. Namun hamba yang ketiga, yaitu yang memperoleh 1 talenta, dia tidak pergi mana-mana. Apa dia buat? Dia gali lubang, dia tanam itu talenta. Bila tuan dia balik, dia gali balik itu lubang, dia ambil itu 1 talenta, dia bilang sama tuan dia, nah ini 1 talenta. Aku tidak berhasil, aku tidak bertumbuh, aku tidak berbuah. Jemaat Tuhan, sekali lagi saya bilang, perumpamaan ini adalah tentang kita menjadi hamba Kristus atau hamba Allah di bumi. Tuhan Yesus Kristus telah pulang ke surga. Namun perjuangannya, pelayanannya masih kita harus teruskan. Kita memberitakan Injil, kita melayani sesama, kita beribadah bersama. Ini adalah suatu hal yang kita kerjakan sebagai seorang hamba. Kita masing-masing diberikan talenta, kita masing-masing diberikan kemampuan, kita masing-masing diberikan karunia untuk melayani Tuhan dengan cara yang berbeza. Tujuan dia satu saja, untuk memperbesarkan kerajaan Allah di bumi. Maka itu kita ini semua sebagai orang Kristen adalah hamba-hambanya Tuhan. Adalah duta kerajaan Allah. Maka itu jangan pernah bilang yang melayani Tuhan itu adalah hamba Tuhan, para pastor, para reverend, para father, para padri, para pemimpin MPG. Tidak, jemaat Tuhan. Kita semua adalah hamba Tuhan. Seperti kata Paulus, kita ini adalah hamba Kristus. Kita diberikan talenta sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita. Ada yang melayani di barisan kepimpinan, ada yang melayani sebagai penginjil, ada yang melayani di pelayanan altar, ada yang melayani di pelayanan ushering, ada yang melayani menggunakan kendaraan mereka bawa orang lain ke gereja, ada orang yang melayani orang lain dengan memberi rumah mereka untuk ditumpang ketika hari Minggu, ketika ada jemaat yang lain datang daripada jauh. Ada banyak ataupun berbagai bentuk pelayanan. Itu saya katakan tadi, fokus dia di sini bukan jumlah talenta itu. Oke, bukan jumlah talenta itu, tetapi usaha kita di dalam melakukan apa yang harus kita lakukan apabila kita diberikan talenta ataupun karunia ataupun kebolehan ini untuk melayani Tuhan kita. Dan hasil daripada pelayanan kita itu akan membuka lebih banyak peluang. Kita dapat lihat di dalam perumpamaan itu, tuan ya, master itu, tuan itu berkata, "Hai kau hamba yang baik sekali, turutilah kebahagiaan. Karena engkau setia di dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan perkara yang lebih besar kepadamu." Ada orang pernah bertanya kepada saya ya, secara pribadi ya, ada orang pernah bertanya, Pastor Billy, kau pergi sana, pergi sini, kau pergi sana, pergi sini. Seperti macam tidak percaya. Pernah ada satu leaders di Miri, dia berkata, kalau saya fikir-fikir, kalau saya renung-renung kau dari kau kecil sampai kau besar, tidak saya fikir kau akan sampai macam ni, Pastor Billy. Apa sebabnya kau
dapat begini. Saya cakap satu benda saja, yang Alkitabiah ya, yang Alkitabiah seperti ini. Setia di dalam hal yang kecil, maka Tuhan akan buka perkara yang lebih besar kepadamu. Lakukan pelayananmu sungguh-sungguh. Jangan ambil muka, jangan untuk puaskan hati orang kiri kanan. Lakukan pelayananmu itu dengan memandang Tuhan. Arahkan keikhlasan hatimu, arahkan fokusmu itu, arahkan pelayananmu itu kepada Sang Raja. Apabila Allah berkenan dengan apa yang kau lakukan, tidak payah kau susah-susah pergi kalau kata dalam bahasa kami di Sarawak, kasih rintis jalan. Tidak perlu susah-susah, karena Allah sendiri yang akan buka jalan, Allah sendiri yang akan memberikan perkara besar itu kepada kamu. Saya punya tunang ada di sini ya, Carol ada di situ. Dia sudah kenal saya lebih kurang 2,5 tahun. Coba tanya dia. Apabila dia bersama dengan saya selalu share dengan dia. Tanpa kita sedari peluang-peluang yang Tuhan berikan kepada saya, kadang-kadang di luar pemikiran saya, tidak tersangka. Sampai saya katakan kepada Carol, tidak saya pernah sangka akan benda-benda begini terjadi. Tidak pernah saya minta hal-hal seperti ini terjadi. Tetapi Tuhan tiba-tiba membuka jalan. Tuhan tiba-tiba membuat sesuatu itu jadi. Jadi, apabila saya sadar akan hal itu, jemaat Tuhan yang berbalik kepada petikan yang kita baca tadi. Apabila kita setia melakukan pekerjaan Tuhan, apabila kita setia melayani Dia, Dia sendiri yang akan memberikan hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita. Maka itu jemaat Tuhan, apabila Dia memberi hal yang besar, apabila kita melakukan pelayanan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, saya boleh garanti kamu, hidup kamu akan diberkati Tuhan. Mana ada majikan yang tidak menjaga pekerjaannya apabila pekerjaannya melakukan hal dengan baik, apabila pekerjaannya cermelang. Rata-rata kamu di sini bekerja di dunia sekuler. Mana ada majikan yang tidak menghargai pekerja mereka kalau mereka performance mereka top. Sama juga halnya di dalam pekerjaan Allah. Sama juga halnya di dalam kekristenan. Apabila kita setia melakukan pelayanan Tuhan itu, Alkitab itu sendiri, bukan kata Pastor Billy. Petikan yang kita baca, apabila engkau setia melakukan perkara kecil, maka perkara besar itu aku akan berikan kepadamu. Itu kata firman Tuhan, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Oke, dan kita lihat tadi ya, di ayat yang ke-14. Minta maaf. Daripada ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-25, kita dapat lihat dua daripada hamba itu melakukan ataupun berusaha sungguh-sungguh melayani tuan mereka. Oke, dua hamba itu sungguh-sungguh melayani tuan mereka, walaupun tuan mereka tidak ada bersama dengan mereka. Tetapi ada satu hamba di antara 3 orang hamba ini berbuat sebaliknya. Dan kita akan melihat 2 hamba yang berbuat baik tadi. 2 hamba yang top performance mereka. 2 hamba yang sungguh-sungguh melayani Tuhan tadi dipuji. Bukan saja mereka dipuji, mereka dijanjikan dengan perkara-perkara yang hebat. Siapa yang menjanjikan hal itu? Bukan Pastor Billy. Tuhan. Okay? Tuhan mereka. Dan dalam konteks pembacaan kita tadi, Tuhan itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjanjikan perkara besar untuk 2 hamba yang setia ini. Tetapi apa terjadi dengan hamba yang ketiga? Kita akan lihat bersama-sama. Daripada ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-28 menunjukkan sifat dalih si hamba yang malas itu. Dan menunjukkan juga rasa kecewa tuannya. Apabila saya membaca ayat 26 hingga ayat yang ke-27, jujur, apabila saya membaca ayat 26 hingga 27 semalam, saya jam hampir 4 jam. Saya tutup laptop saya duduk dan saya mulai berfikir, Tuhan, saya bilang, coba kasih paham saya apa yang terkandung di ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-28 itu. Karena saya sedikit susah untuk memahami. Jadi saya berdoa, Roh Kudus berilah pengertian. Akhirnya saya menemukan jawabannya, jemaat Tuhan.
Di ayat yang ke-26 dan 28 itu membicarakan sifat negatif hamba yang nomor 3. Sudahlah dia malas, dia berdalih lagi. Betul ke tidak? Apabila Tuhan itu mempercayakan satu talenta itu kepada dia, satu talenta menurut kesanggupan dia, satu aja pun, bukan 2, bukan 5, satu aja pun. Untuk dia kerjakan, apa yang dia buat? Dia menggali lubang dan dia menanam. Dia tidak berbuat apa-apa. Bila tuannya kembali, bukan dia mengaku silap pun. Tetapi apa yang dia buat? Dia berdalih dengan tuannya. Dia berkata, engkau Tuhan, engkau tidak menanam. Engkau Tuhan, engkau pemungut daripada tempat yang tidak patut kau pungut. Sudahlah, dia malas. Dia berdalih lagi. Dan bila kita lihat di dalam pelayanan, bila kita lihat di dalam kehidupan kita di luar sana, jemaat Tuhan, ada orang yang seperti ini. Apabila dia disuruh atau diminta untuk melayani, boleh kau melayani ibadah Rabu malam ini, boleh kau melayani pada hari Ahad minggu ini. Pastor, saya belum sedia. Bro, saya belum dapat melayani lah. Pastor, saya belum mahu berkomitmen lah. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita ditegur lewat daripada firman Tuhan pagi ini. Saya ulang lagi, bukan Pastor Billy yang tegur, firman Tuhan yang tegur kita. Hamba yang satu orang yang ketiga itu mendapat teguran yang sangat-sangat keras daripada tuannya. Oke? Di ayat yang ke-29 dan di ayat yang ke-30. Saya tidak mau membacakannya untuk kita. Tetapi kamu boleh lihat kembali, ya. Di ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-30 adalah teguran daripada Tuhan yang memberi talenta itu kepada satu hamba yang menerima satu talenta itu. Dan teguran itu sangat keras, jemaat Tuhan. Teguran yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada hambanya itu sangat keras. Kalian boleh baca sendiri di ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-30. Apa yang ada padamu akan diambil. Bukan itu saja. Orang yang sedemikian, yang tidak menghargai apa yang diberikannya, ada tempat yang tertentu disediakan bagi mereka. Pendek kata, mereka tidak akan berhasil. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi, di ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-28 yang menunjukkan tentang sifat negatif hamba yang satu orang ini, menunjukkan kemalasannya, menunjukkan sifat dalihnya, dan ia juga menunjukkan rasa kecewa tuannya. Kalau di dalam gereja Anda diminta untuk melayani, Anda terpanggil untuk melayani, ingat, yang Anda layani itu memang betul jemaat Tuhan, tetapi yang sebenarnya Anda layani adalah Sang Raja yang telah memberikan pelayanan itu, yang telah mempercayakan Anda untuk pelayanan itu, malah yang telah memberi karunia dan talenta itu kepada Anda. Saya ambil contoh di dalam dunia sekuler, di dalam tempat Anda bekerja. Apabila bos Anda suruh Anda buat satu assignment atau satu task, kalau Anda berdalih-dalih membuat tas ini, kalau Anda memberi banyak alasan ketika Anda membuat tas ini, saya boleh guarantee Anda akan dapat warning letter di hujung bulan. Betul? Sama halnya di dalam kerajaan Allah. Apabila kita adalah hamba Tuhan bukan bermaksud pastor, pendeta atau reverend. Kita semua, adalah hamba-hamba Tuhan. Bila dia percayakan pelayanan itu kepada kita, bila dia percayakan talenta itu kepada kita, bila dia percayakan satu hal itu kepada kita, lakukan dengan sungguh-sungguh, walaupun ianya satu hal yang kecil. Ini nasihat daripada saya sebagai seorang pastor, ya. So, pelayanan, ya, jemaat Tuhan harus kita lihat sebagai sesuatu yang important,
sama macam kerja kita di luar sana. Alright, so saya akan membacakan kesimpulan dari Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-30. Apabila Kristus pergi meninggalkan dunia ini, dia mengharapkan kita menjadi bejananya untuk memperluaskan kerajaan Allah dengan talenta-talenta yang telah dipercayakan kepada kita. Malah sesuai talenta masing-masing, kita harus melayani dia dan domba-dombanya. Tuhan itu adalah Kristus yang adalah pemilik dan penguasa mutlak. Dengar baik. Tuhan itu adalah Kristus yang adalah pemilik dan penguasa mutlak sah atas semua orang, harta benda dan tebusannya, yang mana ke dalam tangannya lah segala sesuatu itu diserahkan Allah. Hamba-hamba itu adalah orang-orang Kristen, hamba-hambanya sendiri. Demikianlah mereka disebut. Mereka dilahirkan, dipilih, dibeli, dan ditebus dengan harga yang mahal, disediakan dan digunakan untuk menjadi kemuliaannya dan dipekerjakan untuk pekerjaannya. Maka itu jemaat Tuhan yang saya kasihi. Apa yang kita baca tadi, perumpamaan tentang talenta, inilah maksud tersiratnya. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberi perumpamaan ini kepada para muridnya dan para pengikutnya pada waktu itu. Dia sedang menggambarkan dirinya pergi meninggalkan dunia ini dan mempercayakan pelayanan seterusnya kepada murid-muridnya dan pengikutnya, termasuk kita pada hari ini juga. Dan seperti saya katakan tadi, talenta, perkataan talenta itu, kalau kamu lihat di dalam terjemahan yang berbeda-beda, talenta itu boleh bermaksud uang, boleh bermaksud gifting, talent, boleh bermaksud karunia. Poin dia sama. We are not focusing on the talenta, on the gift or the karunia, but we are focusing on the effort. Okay? So, secara praktikal, okay, kita beralih secara praktikal. Dari tadi kita sudah melihat dari aspek teologi, daripada aspek pemahaman dan sebagainya. Sekarang kita lihat daripada aspek praktikal. Big question seperti biasanya. Apakah sifat atau karakter yang diperlukan untuk menjadi seorang hamba atau seseorang yang mampu berusaha dan berganda? Yang pertama sekali mengutamakan Tuhan. Dan yang saya sebutkan ini bukan tidak alkitabiah. Oke, yang pertama sekali mengutamakan Tuhan, aka tinggal di dalam Tuhan. Seseorang yang tidak tinggal di dalam Tuhan, dia tidak akan berbuah, tidak kira macam mana dia cuba. Seseorang yang tidak tinggal di dalam Tuhan tidak akan berhasil, tidak kira macam mana dia cuba. Mungkin ada yang berkata, Pastor Billy, banyak orang yang tidak tinggal di dalam Kristus di luar sana, mereka kaya raya, mereka billionaire, mereka memiliki dunia. But you must remember, apa itu kekristenan? Okay? Apa itu kekristenan? Kekristenan doesn't offer that kind of stuff. Kekristenan berbicara tentang hal yang lain. Okay? Okay? Yang kedua, untuk dapat berusaha dan berganda, seseorang itu harus punya kerendahan hati. Saya selalu bilang, sangat senang untuk seseorang itu pergi kepada gereja yang baik. Sangat senang untuk seseorang itu masuk dalam pelayanan yang sudah bertumbuh. Sangat senang bagi seseorang itu melayani di kalangan orang yang sudah matang. Tetapi ia memerlukan kerendahan hati untuk seseorang itu pergi ke tempat yang baru mau start, baru mau hidup, kata orang. Pelayanan yang sedang tunggang terbalik, naik turun, ataupun di kalangan orang yang bermasalah, yang keras, atau orang yang baru percaya. Kerendahan hati yang diperlukan untuk seseorang hamba Tuhan itu, seorang pemimpin itu, seorang jemaat itu, berada di dalam situasi ini, berusaha, dan akhirnya berganda, dan dapat melihat hasilnya suatu hari nanti. Yang ketiga adalah rajin dan siap berkorban. Kamu lihat Tuhan Yesus sendiri. Saya tidak mau bagi contoh di sekitar kita. Saya ambil Tuhan Yesus sendiri.
Di dalam 3 tahun pelayanan Tuhan Yesus, berapa kali kamu baca dia naik keldai? Brother Sam, how many times do you think or you have read that? Yes. Hanya 1 kali saja di dalam pelayanan Tuhan Yesus kamu dapat lihat dia naik keldai. Tetapi di sepanjang 3 tahun pelayanan Yesus, dia berjalan kaki. Dia berjalan kaki, dia naik perahu untuk pergi ke satu tempat yang lain. Menyatakan kerajinannya, menyatakan kesiapannya untuk berkorban, dan lihat hasilnya. Mungkin ada setengah orang kata, oh ya, hasil dia 5.000 Pastor Billy, hasil dia 4.000 Pastor Billy. Begitu yang ramai orang ikut dia yang dicatatkan dalam Alkitab. Ya betul, yang dicatatkan dalam Alkitab, ya betul. Tetapi kita pada hari ini adalah hasil pelayanan Tuhan Yesus dan Rasul-Rasulnya, para tokoh terawal. Daripada apa yang Tuhan Yesus kerjakan, orang Kristen, orang percaya pada hari ini, sampai ke jumlah bilion di dunia ini. Ambil kira yang dulu dan sekarang. Karena kerajinannya, karena siapnya dia berkorban. Nomor 4, dia panjang sabar. Tuhan Yesus juga. Dia panjang sabar. Siapa bilang Tuhan Yesus tidak dapat tantangan? Mungkin ada yang di sini bilang, pastor susahlah jadi pemimpin, pastor susahlah melayani. Banyak betul tantangan, banyak betul benda yang buat saya tidak dapat melayani. Saya heran kalau ada yang berkata demikian. Di luar sana, di dalam kehidupan kita sehari-harian, ada banyak hal yang coba kesabaran kita ketika kita di tempat kerja. Betul? Brother Sam, betul? Saya suka ambil Brother Sam, betul? Brother Sam, banyak cobaan di luar sana, coba kita punya kesabaran. Tetapi kita setia, kita terus bekerja. Karena kita tahu, by the end of the day, itu yang akan bayar kita punya electricity, itu yang akan membuatkan kita boleh membeli makanan dan sebagainya, betul? Dan di dalam pelayanan Tuhan pun hal yang sama, jemaat Tuhan. Di dalam pelayanan Tuhan memang akan, saya boleh garanti kamu, memang akan ada banyak tantangan, cabaran, halangan yang akan kita hadapi. Tetapi kesabaran itu harus ada, sama macam kita bersabar di dalam dunia sekuler. Orang yang tidak sabar dalam dunia sekuler, apa dia buat? Dia akan berhenti kerja, dia lompat di tempat lain. Tidak sampai 3 bulan karena ada orang tentang dia, dia lompat di tempat lain, lompat. Las kan dalam 1 tahun 12 bulan, 1 bulan saja dia kerja di tempat itu. Sebab dia tidak kurang sabar. Namun di dalam pelayanan Tuhan, hal ini dituntut daripada kita. Orang yang sabar, macam manapun dia kena hantam majikan dia, macam manapun dia temukan dinding di dalam pekerjaannya, dia tetap bersabar karena dia paham itu adalah lumrah pekerjaan. Sama juga di dalam pelayanan. Apabila kita di dalam pelayanan kita tahu ada banyak benda yang akan mencoba kesabaran kita, kita tetap bertahan karena kita melakukannya untuk Tuhan. Dan yang istimewanya, apabila di dalam pelayanan, saya selalu bilang kepada MPG saya, para MPG izinkan saya untuk share kepada jemaat kita memberkati mereka. Saya pernah bilang kepada MPG saya juga, seingat saya pernah bilang, kita harus bersabar dalam setiap waktu. Apatah lagi di waktu pandemik ini karena ada naik dan turun. Ada waktu kita mungkin akan rasa macam tertekan dan sebagainya, tetapi yang akan memberikan kekuatan kepada kita adalah Tuhan yang di atas sana. Itu yang best ya. Di dalam kekristenan, apabila sabar kita ini mau berkurangan, kita tetap ada Tuhan yang di atas sana, di mana kita boleh mohon kekuatan. Oh Tuhan, kenapalah ini terjadi? Oh Tuhan, kenapalah itu terjadi? Oh Tuhan, banyak betul yang sedang saya lalui, banyak betul yang sedang saya pegang, banyak betul yang perlu saya urus. Tuhan, berikan saya kekuatan. Tuhan, panjangkanlah sabar saya, supaya saya dapat mengelolakan hal ini, supaya saya dapat handle hal ini dengan baik. Apabila kamu mohon kepada Dia yang punya pelayanan itu, apabila kamu mohon kepada Dia yang punya ladang itu, percaya Dia sebagai Tuhan yang baik akan memberi kamu apa yang kamu minta, yaitu kekuatan dan kesabaran. Malah bukan itu saja, Dia akan memberikan kamu jalan keluar. Itu indahnya, ya, jemaat Tuhan. Yang kelima, punya visi dan matlamat. Untuk berusaha dan berganda, kita harus punya misi dan matlamat, so that we don't walk like that.
When we have a vision, goals, kita akan berjalan ke arah itu. Yang keenam, tidak mudah berputus asa. Jemaat Tuhan, kamu tahu ada satu tokoh di dalam Alkitab yang hampir membunuh diri. Siapa itu? Karena dia stres, karena dia tertekan. Saya ada mengambil 2 subjek counseling ya. Oke, basic area counseling dan specialized area counseling di dalam pelajaran teologi saya. Dan individu ini adalah salah seorang yang menjadi topik kajian. Di dalam Alkitab ada seorang tokoh yang hampir membunuh diri karena dia stres. Seakan-akan dia hampir berputus asa. Siapa tahu supaya saya boleh belanja dia makan kolomi Sarawak. Brother Sam dan Sister Naida dilarang menjawab. Oke, supaya kamu tidak tertanya-tanya, kamu baca tentang Ilya. Dia stres. Dia sudah bilang, Tuhan, kenapa ini aku ditentang Tuhan? Aku buat pekerjaan engkau, aku melayani engkau, kenapa aku ditentang begini? Orang sudah mau bunuh aku gara-gara melayani engkau. Ambillah nyawaku. Dia bilang. You see? Ada bunyi dia seperti mau putus asa sudah, seperti mau bunuh diri sudah. Kamu boleh baca tentang dia. Namun, sikap seperti itu tidak harus atau harus ditepis di dalam diri kita. Oke? Yang ketujuh, punya personality atau karisma yang baik. Oke? Untuk berusaha dapat berganda, oke, punya personality atau karisma yang baik. Ini sangat penting. Mana ada orang mau kerja dengan orang dingin-dingin? Kalau ada orang dingin mau kerja dengan saya tidak mau dekat dia. Nanti tidak syok bekerja dengan dia. Betul? So, yang ke-8, paling penting berjalan dengan pimpinan Roh Kudus. Maka itu saya selalu katakan apa saja yang kita lakukan, apatah lagi kita sebagai orang Kristen yang telah dimenangkan dan telah dilayakkan oleh Kristus dan hari ini kita hidup menurut Roh. Apabila kita berkata kita hidup menurut Roh, kita harus sensitif kepada pimpinan Roh Kudus. Maka itu setiap pagi saya mengajak kita jemaat Tuhan berdoa, saya bilang. Setiap pagi kalau kita bangun, ambil masa 1 menit, 2 menit berdoa. Dan di dalam doa kita itu jangan pernah lupa bilang, Roh Kudus, pimpinlah jalanku, pimpinlah langkahku hari ini. Di dalam melayani Tuhan, di dalam menggunakan talenta kita, di dalam kita, bukan melayani Tuhan di dalam gereja saja, jemaat Tuhan. Ha? Jangan kamu silap. Ha? Bukan melayani Tuhan di dalam gereja saja. Di luar gereja, di tempat kerja kamu, di dalam keluarga kamu. Kita semua memerlukan pimpinan Roh Kudus. Dan kita lihat hal yang praktikal seterusnya. Apakah sifat atau karakter yang akan membuatkan seseorang itu gagal? Yang ada pada hamba yang ketiga itu tadi. Yang pertama, kesombongan. Kesombongan ini selalu membuatkan seseorang itu tidak dapat berusaha, tidak dapat berganda, tidak dapat berkembang. Kesombongan karena dia full of himself. Orang yang sombong dia tak akan dapat pergi jauh karena dia terperuk dalam situasi dia. Mana ada orang suka sombong? Boleh saya lihat jemaat Tuhan, ada berapa kamu orang di sini? Siapa suka orang sombong? Lambai tangan. Brother Sam, tolong lihat kalau ada yang lambai tangan, Brother Sam. Perlu didoakan dia tuh. Oke? Okay? Adakah di antara kita yang pada pagi ini, dalam ibadah ini, suka orang yang sombong? Lambaikan tangan. Sudah pasti tiada orang suka orang sombong. Buang masa saja dengan orang begitu. Jadi orang sombong, dia tidak akan dapat kemana-mana. Oke? Okay? Jangan salah paham dengan orang yang sombong dan vokal. ada orang yang tidak dapat differentiate gray line antara dua ini, sombong dan being very vocal. Okay? Harus tahu perbezaan. Sama juga saya selalu bilang di dalam doa kita, coba perhatikan, ada satu hari nanti ada dalam topik kita, yaitu membangun mezbah doa. Kamu akan dengar saya berkhotbah seperti ini. Hari ini, walaupun orang itu sudah lama Kristen, dia masih tidak tahu beza antara memohon dan menyuruh Tuhan. Nah, Carol pernah dengar saya khotbah ini di SIB Georgetown 2019. Saya pernah berkata bahwa orang Kristen hari ini
Walaupun sudah lama, dia tidak tahu beza antara memohon dengan menyuruh Tuhan. Maksudnya Pastor Billy, dia tidak tahu grade line. Contohnya, Tuhan, kau pergilah pulihkan mereka. Tuhan, kau ambillah COVID ini. Itu menyuruh. Maka itu di dalam kita berdoa, apa yang kita ungkapkan ini penting. Walaupun ia tidak sempurna, Roh Kudus yang akan menyempurnakan doa kita, tapi apa yang kita sebutkan ini penting. Tuhan, kami mohon Engkau pulihkan keadaan negeri kami. Tuhan, kami minta Engkau jaga. Tuhan, kami mohon. You see? Very simple thing, tetapi bertahun-tahun terlepas pandang oleh ramai orang. Oke, nomor 2, oke, kita kembali kepada khotbah. Yang membuatkan seseorang itu gagal, atau tidak dapat berkembang, tidak dapat berbuah adalah malas dan berdalih. Seperti hamba yang ketiga tadi. Sudahlah dia malas, dia berdalih lagi, giving excuses. Macam mana dia mau maju kalau dia tidur saja? Macam mana dia mau maju ke depan kalau dia tidak berusaha? Tiada yang akan terjadi kepada hidup seseorang itu kalau dia tidak berganjak pun dari posisinya. Macam hamba yang ketiga. Apa dia buat? Dia tanam uangnya itu. Dan dia tidak buat apa-apa. Dia tanam talentanya itu, dia tidak buat apa-apa. Itu sebabnya seseorang itu tidak pernah maju from one point to another point. Macam hamba ketiga itu. Dan poin yang ketiga, pantang ditegur. Ini memang tidak dapatlah berbuat apa-apa. Macam hamba itu juga, hamba yang ketiga itu, pantang ditegur. Dia menyalahkan tuannya yang coba untuk memberi kebaikan kepadanya. Tetapi dia dengan pendiriannya, dia dengan pandangannya, dia berdalih dan dia menyalahkan tuannya. Akhirnya tuannya tidak berkenan kepadanya. Hamba yang ketiga yang kita baca tadi. Dan yang keempat, tidak dapat bekerja sama. Orang seperti ini akan tetap gagal. Yang kelima, berperilaku buruk, suka cari silap orang lain. Nah, orang yang berperilaku buruk atau suka cari silap orang lain. Yang kelima ini, suka cari silap orang lain, saya ingin tekankan hal ini. Kalau kita sering kali coba untuk mencari silap orang lain, I guarantee you, never dream of any success. Because your mental is locked untuk failure saja. Your attention is locked untuk failure saja. Saya ulang lagi. Kalau saya cenderung mencari silap Brother Sam, saya tidak akan dapat nampak sukses Brother Sam even 1. Itu yang pertama. Nomor 2, saya tidak akan dapat capai apa-apa dengan Brother Sam kalau saya punya mentality suka cari silap Brother Sam. Dan yang ketiga, never dream of anything to be achieved together. Ini silap, ini masalahnya bila kita suka cari silap orang lain. Dan hal ini kita tidak perlu pergi jauh. Jangan cakap dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk waktu ini. Suka cari silap orang lain ini tak perlu pergi jauh. Di dalam perhubungan boyfriend, girlfriend, tunang kepada tunang, suami istri. Bila bergaduh, start korek. Bila bergaduh, start korek kelemahan masing-masing. Bila kita ada attitude macam ini, kita akan lambat make up. Kita akan lambat ada pengampunan, kita akan punya lambat waktu untuk move on. Akhirnya, karena sifat suka korek ini, relationship itu hancur. Maka ini attitude yang tidak harus ada dalam diri kita. Dan yang keenam, bersandar pada hikmat atau pengertian sendiri. Itu yang membuatkan seseorang itu tidak dapat berhasil, baik di dalam kehidupannya, baik di dalam pelayanannya, baik di dalam apa yang telah dipercayakan kepadanya. Karena dia bersandar pada hikmat dan pengertian sendiri. Apatah lagi ketika kita melayani Tuhan. Benda yang banyak kita tak dapat fahami atau selami dengan akal pikiran kita. Itu pasal cikgu saya pernah berkata, when you serve God, when you serve something or when you do something beyond your thinking, beyond your logic, you cannot count on your own knowledge.
Waktu saya punya cikgu berkata begitu, waktu saya belajar di STM ya, di Seremban, saya punya pikiran, boom. Iya betul lah. Apabila kita melayani Tuhan, apabila kita mengerjakan sesuatu yang terbatas di akal pikiran kita, bagaimana kita boleh percaya akal kita yang terbatas ini? Meaning kita perlu pimpinan ataupun kita perlu bantuan daripada oknum atau kuasa yang lebih besar. Itu sebabnya Allah atau Tuhan Yesus memberikan kita Roh Kudus sebagai pemimpin pada hari ini. Karena kita perlu bantuan daripada kuasa yang lebih besar untuk menyelami hal yang tidak terpikirkan. Maka itu para hamba Tuhan. Oke, para hamba Tuhan, kamu dengar, bukan saya saja, kamu lihat di luar sana ada banyak ramai hamba Tuhan. Setiap kali mereka berkata, mari kita berdoa, kita minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa, kita cari jawaban melalui pimpinan Roh Kudus. Kita dengar mereka keep on referring to Roh Kudus. Sebab dia adalah penolong kita pada hari ini. Dia yang ada bersama dengan kita pada hari ini. Maka itu apabila kita mengerjakan sesuatu, melayani, sertakan atau libatkan Roh Kudus. Kita beralih ya kepada aplikasi firman Tuhan kita pada pagi ini. Lihat jemaat Tuhan seperti yang saya katakan tadi. Untuk kita berusaha, untuk kita mengimpak, untuk kita berbuah, berhasil, baik di dalam kehidupan kita sehari-harian, baik di tempat kerja kita, baik di dalam pelayanan kita, dalam konteks pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Gunakan talenta kita untuk pekerjaan Tuhan, gunakan talenta kita untuk pelayanan Tuhan. Walau kita guna talenta itu, tapi kalau kita tidak libatkan Tuhan, kita akan gagal. Saya boleh garanti kamu. Jemaat Tuhan, jangan pikir banyak pelayanan berjaya. Saya boleh namakan kalau kita duduk bersemuka, saya boleh namakan pelayanan yang pernah gagal. Ataupun gereja yang pernah tutup. Akibat daripada individu yang menjalankan hal itu dengan kekuatan kepintaran masing-masing. Oke. Kalau kamu lihat firman Tuhan ini, sekali lagi kita balik kepada firman Tuhan ini. Lihat ya, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tidak perlu terjemah ayat ini, tidak perlu susah-susah pikir maksud ayat yang pertama. Apabila kita melakukan sesuatu itu dengan kemampuan kita, dengan pengalaman kita, jalan kita begini, jemaat Tuhan. Karena kita terbatas pikiran. We cannot see what is ahead of us. Tetapi when we get God involved in what we do, apabila kita sertakan, apabila kita akui dia ya di dalam apa yang kita lakukan, maka dia yang akan meluruskan jalan. That's why when you sing this song, God will make a way when there seems to be no way. Don't just sing it out. Lagu itu datangnya daripada ayat ini. God is the one who will make the way dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Dan kalau kita bercakap di dalam konteks pelayanan pula, lihat apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Bilang Paulus, aku yang menanam, Apolos yang menyiram, namun Allah yang memberi pertumbuhan. Banyak orang tidak paham ayat ini. Ya, betul. Pastor Billy yang menggembalakan SIB Nilai, MPG yang menolong dan bekerja sama dengan pastor untuk mentadbir SIB Nilai, jemaat Tuhan yang tolong ataupun sama-sama memeriahkan gereja itu dan menumbuhkan gereja itu, betul. Tetapi perkembangan gereja itu, pertumbuhan gereja itu, keberhasilan gereja itu Allah yang membuatnya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi. Ingat ya, Allah yang memberi pertumbuhan. Maka itu sebabnya mengapa Rasul Paulus berkata, akulah yang menanam, Apolos menyiram, dan Allah yang memberi pertumbuhan. Dan
Kita sebagai orang Kristen, aplikasi kita bersandar kepada Dia karena potensi sebenar kita ada dalam Dia. Maka itu saya katakan daripada awal khotbah tadi. Khotbah kita hari ini tidak berbicara tentang talenta, tentang uang, tentang gift, tentang karunia. Namun khotbah kita hari ini berbicara tentang usaha. Di dalam 3 orang hamba itu 2 yang berusaha, 1 yang tidak berusaha. Saya ulang lagi, di dalam konteks pembacaan perumpamaan tentang talenta yang telah kita dalami bersama tadi, 3 orang hamba itu 2 yang berusaha dan 1 yang tidak berusaha. Dan lihatlah pujian serta kekecewaan Tuhan punya hamba itu. Dan ingat, ianya adalah perumpamaan. Maka itu kita sebagai orang Kristen bersandar kepada Dia. Karena potensi sebenar kita ada di dalam Dia, yaitu Tuhan kita. Dan kesimpulan khotbah kita pada pagi ini, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Tuhan mempercayakan kita semua untuk mengusahakan dan menjaga ladangnya. Apapun ya, apapun peranan kita baik di peringkat denominasi, di peringkat gereja, di peringkat komsel atau dalam keluarga sendiri, tetap kerjakan dengan sungguh-sungguh karena suatu hari nanti Tuhan kita yaitu Yesus Kristus akan kembali dan melihat segala yang telah kita kerjakan. Biar Tuhan yang puji kita, jangan mendambakan atau mengejar pujian manusia. Dan akhir sekali, melayani Tuhan bukan sebuah beban tapi kehormatan bagi Sang Raja. Jemaat Tuhan, saya ingin peringatkan semua, mengapa banyak orang merasa sangat susah untuk melayani, belum sedia untuk melayani, merasakan pelayanan itu mengganggu kehidupan seharian mereka, merasakan pelayanan itu mengambil waktu mereka, sedangkan mereka bekerja dari hari Isnin sampai hari Sabtu untuk diri mereka. Pelayanan yang diperlukan mereka kalau di gereja hanya hari Minggu, itu pun 2 jam. Ataupun kalau kita tidak bercakap soal gereja, pelayanan kita di luar. Apabila kita melayani Tuhan, selalu berpikir bahwa kita melayani Sang Raja. Kita tidak akan terbeban. Kamu tahu, saya bagi sedikit kesaksian. Sebagai pastor, walaupun saya tidak pastor lama, tapi saya anak pastor. Saya melayani di beberapa gereja dalam 7 tahun ini. Walaupun saya belajar, saya melayani juga. Ada waktu saya ditelepon pukul 2, pukul 3, pukul 4 pagi. Boleh tanya Sis Carol. Kadang-kadang kerasukan, kadang-kadang orang bermasalah. Saya tidak nafikan, ada yang stres, ada yang depres. Pastor, saya mau bunuh diri ini. Saya kalau tidak ada orang bercakap dengan saya, pastor, saya mau bikin hal yang pukul 4 pagi, waktu kamu tidur. Syok-syok kamu mimpi kan, tiba-tiba telepon kamu bunyi, kamu angkat. Saya boleh sebagai seorang manusia, saya boleh bilang, boleh kamu telepon saya besok pagi kan? Saya tidur sekarang. Boleh saja saya bagi alasan begitu kan? Tapi kenapa saya tidak bagi alasan begitu? Saya mau kamu paham, jemaat Tuhan. Bila saya share begini, jangan cakap saya sombong. Saya mau kamu belajar dan paham ya, perspektif ya. Apabila saya melihat orang di dalam keperluan seperti itu, saya tidak melihat dia sebagai masalah, tapi saya melihat dia. Oke, saya tidak melihat dia yang sedang bermasalah itu sebagai satu beban, tetapi saya melihat dia yang di atas sana. Karena saya melayani dia. Betul, di dalam firman Tuhan berkata, kalau kamu mencintai aku, kamu akan buat hal yang sama kepada saudaraku. Betul? You akan melayani saudara-saudaraku. Itu baru kamu betul cintaku, kata Yesus. So, apabila saya melayani seperti ini, saya tidak rasa terbeban karena yang saya pandang adalah Tuhan. Dan mereka itu adalah jemaatnya. So that's why I say this, I refresh. Apabila kita melihat orang itu sebagai beban, apabila kita melihat pelayanan itu sebagai beban, I will guarantee kita akan berdalih. Kita akan sentiasa berdalih. Kita akan mencari alasan mengapa tidak dapat. Betul? Tetapi apabila kita melihat pelayanan itu sebagai satu kewajiban, apabila kita melihat pelayanan itu sebagai satu kehormatan,
Dan akhir sekali, apabila kita melihat pelayanan itu sebagai satu keistimewaan yang Allah percayakan dan amanahkan kepada kita, tidak akan mengeluh. Saya kenal beberapa Tuhan. Ada yang di sekitar kita ya. Apabila mereka melayani sungguh-sungguh, walaupun mereka sibuk dengan pekerjaan sekuler mereka melayani sungguh-sungguh, bukan saja di gereja tetapi di luar. Dan mereka tidak pernah minta pujian manusia, mereka mendapat hormat saya yang tinggi. Apalagi Tuhan kita. Sedangkan saya bila lihat mereka pun saya kagum. Wow, saya cakap. Apalagi Tuhan. Saya ulang lagi ya, kalau saya yang sebagai manusia yang kagum, apalagi Tuhan. Sudah pasti kamu mau apabila Tuhan kita kembali satu hari nanti, balik kepada petikan yang kita baca, perikop yang kita baca, apabila Tuhan kita kembali lagi untuk kali yang kedua nanti. Kamu mau dia dengar, kamu mau dengar dia bilang, bagus Pastor Billy. Kamu telah setia melayani, kamu telah mengerjakan pelayanan yang telah kupercayakan. Bagus Brother Sam, bagus Sis Vivika, bagus Eviana, bagus MPG, bagus jemaat SB Nilai. Kamu semua telah melayani dengan cara kamu yang tersendiri. Mari turutilah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Mari kita semua, saya angkat ke surga. I tell you at that moment jemaat Tuhan, kamu tidak pernah menyesal melayani. Sebab kamu telah turut di dalam kebahagiaan Tuhanmu di surga. Sedikit daripada firman Tuhan untuk renungan kita bersama, karena tema khotbah kita untuk bulan ini adalah menjadi bejana dan menggunakan talenta kita melayani Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Saya pimpin kita, dan selepas ini nanti saya serahkan masa seterusnya kepada Sis Katrina yang akan menyampaikan berita sidang. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapak, terima kasih buat sesi ibadah kami yang telah berjalan lancar pada pagi ini. Semua kemuliaan bagi namamu. Bapa, biar apa yang telah kami dengar tadi terus melekat di dalam pikiran kami, terus melekat di dalam hati kami. Dan kami juga menjadi pelaku firman-Mu. Firman-Mu hidup di dalam kami. Dan ajar kami untuk terus menjadi orang Kristen yang aktif, orang Kristen yang matang, orang Kristen yang memainkan peranan mereka di dunia ini. Sekalipun kami berhadapan dengan orang daripada berbagai latar belakang, tetapi biar kami bersinar, karena terang Kristus itu luar biasa di dalam diri kami, dan kami ini juga adalah terang dan garam dunia. Biar kami saling melayani antara satu sama lain, seperti firman-Mu, seperti perintah-Mu, seperti yang Engkau ajarkan. Biar kami melihat talenta-talenta yang Engkau berikan kepada kami ini sebagai satu cara kami untuk memperkenalkan Kristus kepada orang lain, untuk melayani orang lain seperti kami telah dilayani Tuhan terlebih dahulu. Maka itu biar pengertian kami makin hari makin mendalam, makin matang. Dan kami menjadi orang Kristen bukan atas nama, tetapi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Walaupun kami masih hidup di dalam tubuh manusia yang lemah ini, tetapi biar di dalam Tuhan kami beroleh kekuatan untuk mengimpak, berusaha, dan berlipat ganda untuk kerajaan Allah. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, dipersilakan Sis Katrina. Mari kita teruskan dengan info berita kita pada hari ini. Info kita yang pertama adalah seperti biasa kita akan adakan ibadah persekutuan doa kita setiap hari Rabu jam 8:30 malam melalui aplikasi Zoom. Link akan di-share di dalam grup WhatsApp kita SB Nilai. Oke. So, info kita yang kedua pula adalah seperti minggu ini kita akan menjalankan ibadah
di ahad kita melalui aplikasi Zoom juga memandangkan kita belum dapat beribadah secara fisikal. So, bagi siapa yang tak ada kesempatan untuk mengikuti ibadah online kita melalui aplikasi Zoom ini, Anda boleh melihat ibadah online kita ini melalui YouTube channel kita SIB Nilai yang akan diupload sebentar nanti. Okay. So, info kita yang ketiga pula adalah untuk lawatan pastor buat masa ini dijarakkan. So, jangan risau, Anda boleh kontak pastor melalui WhatsApp atau call pastor, video call dengan pastor jika ada keperluan untuk counseling. Apa yang perlu didoakan juga, Anda boleh kontak pastor melalui WhatsApp atau calling, video call semuanya. Okay, so info kita yang keempat ialah kerja pemasangan ikon dan backdrop di gereja ditundakan buat masa ini kerana PKP yang sedang dijalankan ini, so kita tak boleh berkumpul. So akan dimaklumkan hari dan waktu selepas PKP ini nanti. Okay, so info kita yang terakhir ialah seperti minggu-minggu yang sudah yang telah diinformkan juga, gereja kita masih memerlukan orang yang bertalenta, yang mempunyai kerinduan untuk melayani. Mari kita sama-sama melayani bersama. Anda boleh memaklumkan diri kepada Pastor Billy atau MPG gereja kita. Okay, info kita sampai di sini saja. Saya paskan ini kepada Brother Teng. Thank you, Sis Kat. Dan juga thank you untuk Pastor, untuk firman Tuhan yang Pastor share. Dan sekali lagi saya ingin ucapkan welcome kepada Brother Anderson, Sis Sandra, Brother Albert, dan juga Sis Patty. Kalau saya tidak silap, I'm seeing for the first time. Kalau ada jemaat-jemaat yang baru pada hari ini mengikuti ibadah SIB Nilai, saya alu-alukan mendatangkan Anda. Dan saya harap untuk minggu-minggu akan datang kita akan bertemu again. Sekali lagi, welcome to all the newcomers, and Tuhan memberkati. So sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Dan selepas saya aminkan doa ini, saya akan minta istri saya Seneda untuk ambil gambar. So jangan live dulu ya, kita tunggu. So mari kita berdoa, saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami di surga, kami ucapkan syukur karena Engkau menyertai kami sepanjang ibadah pada hari ini. Dan kami bersyukur juga kami diberkati, kami dikuatkan, ditegur melalui firman-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau memberi kami kekuatan untuk sentiasa committed, untuk sentiasa mencari Engkau dalam hidup kami setiap hari. Kami berdoa Tuhan, beri kami kekuatan supaya kami tidak akan lena, kami tidak akan take for granted belas kasihan-Mu dan berkat-Mu dalam hidup kami. Tetapi biar kami menjadi orang percaya, orang Kristen yang hidup, yang berani untuk memberi komitmen, untuk mengikuti Engkau, untuk invest dalam pelayanan, dan juga beri kami kekuatan supaya kami akan rela untuk berkorban, rela untuk melayani Engkau dan melayani sesama lain. Kami berdoa Tuhan, apapun halangan ada, beri kami hikmat dan kekuatan untuk mengatasi semua halangan ini dengan kekuatan dari Roh Kudus. Dan biar kami sentiasa rindu untuk mengikut Engkau dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua Roh Kudus akan memberkati dan menguatkan setiap kami. Dan kami berdoa Tuhan, hari-hari yang akan datang, Engkau terus menyertai kami, memimpin kami, dan memberi kami kekuatan untuk menjalani setiap responsibility dalam hidup kami, baik dalam keluarga, baik di tempat kerja,
baik dalam hidup pribadi kami. Dan dalam segala hal biar Tuhan kami dapat reflect your character dan meninggikan nama-Mu dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, kami sudah sampai ke penghujung ibadah pada hari ini. Kami berdoa Engkau terus memberi kami kekuatan untuk hari-hari yang akan datang. Engkau memberkati setiap jemaat yang dapat ikut ibadah pada hari ini, dan ada yang juga tidak dapat ikut, tetapi kami berdoa Tuhan, Engkau you understand their obstacles, you understand their problem. Kami berdoa Engkau terus memberkati mereka, dan biar komitmen mereka di dalam personal life akan sentiasa untuk mencari Engkau dan untuk hidup untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, kami naikkan segala syukur dan pujian hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.